Halo, kembali lagi di channel Otamega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Kangkin ini memenangkan kejuaraan kompetisi batu giok terbesar dan mendapatkan uang sebesar 2 miliar yang diberikan Tuan Tan kepada Kangkin di kompetisi giok itu. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya, part 4. Setelah Kangkin menerima uang itu, tiba-tiba dari belakang seorang pria menyapa Kangkin. Pria itu ternyata asisten keluarga Jiang. Pria itu memberikan sebuah undangan dan meminta Kangkin untuk datang ke kediaman keluarga Jiang Jun. Setelah acara itu selesai, Kangkin pergi ke kediaman Jiang. Diantarkan asisten keluarga Jiang. Setibanya di kediaman keluarga Jiang, Kangkin diantar ke ruangan Tuan Jiang oleh asisten keluarga itu. Setibanya di depan ruangan itu, asisten Jiang mengetuk pintu dan memberitahu Kangkin sudah datang. Tidak lama, putra tertua keluarga Jiang, Jiang Jun, membukakan pintu dan ia sudah menantikan kedatangan Kangkin. Tuan Jun menyambutnya dan mempersilahkan masuk kepada Kangkin. Di ruangan itu juga ada kakek Tuan Jun yang bernama Jiang Gu Jong. Tuan Jun memuji Kangkin atas penampilan ia di kompetisi itu. Lalu Tuan Jun menuangkan teh panas untuk Kangkin. Kangkin berterima kasih atas pujiannya dan menanyakan mengapa Tuan Jun malam-malam mengundang Kangkin ke rumahnya. Tuan Jun tertawa dan berkata, tidak ada sesuatu yang penting, tapi ada sesuatu yang membuatku sangat penasaran. Waktu kau memotong batu giok itu, kenapa Anda terus memotongnya? Apa mungkin Anda sudah tahu di dalamnya sudah ada giok darah? Ketika aku memegang giok itu, tanganku merasa hangat dan juga merasa ada yang mengganjal. Jadi aku penasaran dan terus memotong untuk melihatnya, balas Kangkin. Saat Tuan Jun meminta tolong kepada Kangkin untuk mencarikannya sepotong giok darah, kakek Jiang batuk-batuk. Kangkin yang merasakan ada hal sesuatu pada kakek Jiang dan Kangkin mengatakan kondisi kakek sudah tidak bisa disembuhkan. Kakek Jiang yang menatap Kangkin dan berkata, "Oh, tidak disangka Tuan Kang ternyata mahir dalam keterampilan medis." Kangkin memberitahu bahwa ia membuka toko obat Cina dan meminta kakek kalau tidak keberatan, Kangkin akan meraba urat nadinya. Kakek Jiang memberitahu bahwa telah banyak dokter terkenal yang mengobatinya, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena ia tahu bahwa Kangkin ahli medis, tidak ada salahnya ia membiarkan Tuan Kang memeriksa dirinya. Kangkin meraba urat nadi dan menyalurkan tenaga dalam yang ia miliki untuk mengetahui penyakit apa yang kakek Jiang miliki. Saat Kangkin merasakan ada energi jahat, Kangkin langsung menghilangkan energi jahat itu. Setelah 1 jam, kakek merasakan tubuhnya sudah enakan. Kangkin mengatakan kepada kakek Jiang, ia hanya menekan penyakit untuk sementara waktu. Kalau ingin menyingkirkan penyakit itu sepenuhnya, harus mencari akar penyakit yang berada di dalam tubuh kakek Jiang sendiri. Kangkin menanyakan apakah kakek Jiang baru-baru ini menerima barang berharga. Tuan muda Jun pun mengingat-ingat. Ia pun teringat sesuatu. Lalu ia mengambil bantal giok dan memperlihatkannya ke Kangkin. Kangkin yang melihat bantal giok itu berkata, bantal giok itu kemungkinan diambil dari kuburan. Kalau berhubungan dengan jangka panjang, bisa menyebabkan kematian. Kakek Jiang terkejut dan berkata, pantas saja. Aku merasa seluruh tubuhku kedinginan ketika tidur menggunakan bantal giok itu.
Tuan Muda Jun berkata, "Kakekku sudah lama sakit. Tidak disangka, Tuan Kang adalah seorang dokter yang baik hati. Aku tidak peduli kau bisa menemukan giok darah atau tidak. Keluarga Jiang akan menyetujui satu permintaan apapun itu." Kang Qin membalas, "Tuan Jun terlalu sungkan. Menyembuhkan orang adalah tugasku. Aku hanya punya satu permintaan." Lalu Kang Qin mengeluarkan foto. Foto itu adalah foto orang tua Kang Qin. Kedua orang tuanya menghilang selama 10 tahun. Belum ada kabar apapun tentang mereka. Tuan Jun berpikir, sudah 10 tahun itu akan sulit untuk menemukannya dan butuh lama untuk mencari mereka. Tapi ia akan melakukan yang terbaik untuk Kang Qin. Kemudian Tuan Jun berterima kasih dan memberikan kartu yang di dalamnya ada uang sebesar 2 miliar yuan sebagai dana awal untuk mencari giok darah. Kang Qin menerima kartu itu dan akan menghubungi Tuan Jun lagi kalau ia sudah menemukan giok darah itu. Scene berpindah hari kedua di toko obat Cina. Kang Qin yang baru saja tiba di depan toko. Ia membuka pintu dan tiba-tiba datang seorang pria meminta tolong untuk mengobati sakit kepalanya. Lalu Kang Qin meminta pasien itu untuk ikut masuk untuk ia periksa. Tidak lama terdengar seorang berteriak dan mempromosikan toko obat yang baru saja orang itu buka. Toko obat itu berhadap-hadapan dengan toko Kian Kuntang milik Kang Qin. Toko obat yang baru buka itu bernama Pengobatan Tradisional Cina Grup Tang. Pasien Kang Qin menoleh dan berkata kepada murid yang mempromosikan toko yang baru buka itu, "Apakah dia Shinsei pertama di Yancheng?" Lalu murid itu menjawab, "Benar, kami juga telah mewarisi ilmu kedokteran selama ratusan tahun. Tidak akan bisa dibandingkan dengan beberapa toko obat Cina yang tidak terkenal." Setelah mendengar perkataan murid toko itu, pasien langsung berlari daftar di toko Tuan Tang. Murid itu membuat rumor dan menjelek-jelekan toko milik Kang Qin kepada pasien itu. Kang Qin kesal saat mengetahui murid itu sedang membuat rumor terhadap dirinya. Dan ia berkata, "Apakah kau pernah berpikir akan konsekuensinya jika kau membuat rumor mengenai diriku?" Murid itu ketakutan saat Kang Qin mengatakan itu. Lalu tiba-tiba keluar pemilik toko yang bernama Tang Huai dan berkata, "Kenapa kau mempermasalahkan masalah ini dengan seorang murid? Sebagai seorang dokter, bahkan kesabaran pun kau tidak punya. Aku pun yang sudah puluhan tahun menjalankan praktek pengobatan tradisional. Apakah anak muda sekarang sudah berani menyebut dirinya sebagai Shinsei?" Kemudian Tuan Tang meminta pasien untuk memperlihatkan penyakitnya untuk ia periksa. Saat melihat penyakit pasien, Tuan Tang terkejut dan ia merasa penyakit yang di pasien itu sangat aneh. Ia baru pertama kali melihat penyakit itu selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun ia menjalankan praktek pengobatan tradisional. Kemudian Tuan Tang mengambil jarum untuk memecahkan bisul-bisul pasien itu. Kang Qin menghentikan dan berkata, "Tunggu. Bisul yang ada di kepala pasien itu harus ditangani dengan jarum api. Kalau tidak menanganinya dengan baik, takutnya akan membahayakan nyawa," balas Tuan Tang. "Seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa sepertimu tidak perlu mengajariku cara mengobati pasien." Lalu Tuan Tang langsung menusuk bisul itu. Kemudian pasien itu sangat kesakitan. Tuan Tang sangat terkejut melihat yang terjadi pada pasiennya. Kang Qin pun langsung berlari untuk menolong pasien itu. Tapi ia dihalangi oleh Tuan Tang yang mengatakan ia tidak berhak ikut campur atas pasiennya. Kang Qin langsung memukul Tuan Tang itu dan berkata, "Orang semacam kalian menganggap pasien sebagai mainan dan tak pantas dipanggil dokter." Kemudian Kang Qin mengeluarkan jarum dan menyalurkan kekuatan tenaga dalam ke jarum akupuntur itu, lalu ditusukkan ke kening pasien itu. Tidak lama pasien itu sadar. Kemudian Kang Qin menoleh ke Tuan Tang dan berkata, "Kau benar-benar
mempermalukan seluruh dokter pengobatan tradisional Cina. Tuan Tang yang mendengar perkataan Kang Qin sangat marah dan berkata, "Bocah tengik, apa kau berani bersaing denganku?" Kang Qin yakin akan menang, dan ia pun menyetujui persaingan itu. Namun, jika di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, maka di antara mereka harus keluar dari dunia pengobatan tradisional selamanya. Saat persaingan itu dimulai, orang-orang berdatangan untuk melihat persaingan kedua toko obat Cina itu. Sementara di toko obat Cina Grup Tang, sangat ramai dikunjungi pasien yang ingin diobati Tuan Tang. Sementara itu, Tuan Tang yang melihat toko obat Qian Kun Tang menganggap Kang Qin lumayan hebat juga. Karena dari tadi pengobatan Qian Kun Tang tidak melakukan kesalahan apapun. Tuan Tang mulai melakukan rencana licik terhadap Kang Qin. Sementara di toko Qian Kun Tang, saat memeriksa pasien selanjutnya, ia mendapatkan pasien seorang wanita. Wanita itu meminta dokter Kang untuk memeriksanya karena ia sangat pusing dan penglihatannya kabur. Saat dokter Kang memeriksa pasien itu, denyut nadinya stabil dan sepertinya tidak ada penyakit apapun dengan pasien wanita itu. Saat dokter Kang memeriksa pasien itu, terdengar teriakan dari toko milik Tuan Tang. Sementara di toko Grup Tang, terlihat seorang pasien Tuan Tang yang kritis tidak bisa ditangani. Lalu pasien itu segera dibawa ke rumah sakit. Lalu orang-orang yang berada di toko Tuan Tang pergi ke tempat berobat dokter Kang dan menganggap pengobatan Grup Tang tidak bisa diandalkan. Sementara itu, wanita yang sedang diperiksa dokter Kang, tiba-tiba ia jatuh pingsan begitu saja. Tuan Tang yang tiba-tiba datang, ia melihat dan berkata, "Kalau tidak bisa menyembuhkan pasien wanita itu, kita berarti seimbang." Dokter Kang lalu mengambil jarum akupuntur yang begitu besar untuk menyembuhkan pasien wanita itu. Dan ia akan menyuntikkan dan ia akan memeriksanya kalau sampai salah tusuk kemungkinan akan cacat. Saat dokter Kang ingin menusukkan jarum itu ke pasien, tiba-tiba pasien itu bangun dan berkata, "Dokter Kang, aku tidak sakit. Pengobatan tradisional Cina. Grup Tang yang menyuruhku ke sini dan tolong lepaskan aku." Lalu wanita itu menangis. Kang Qin berkata, "Tuan Tang, kau kalah." Tuan Tang sangat marah kepada Kang Qin dan memperingatinya. Kang Qin berkata, "Sinse terkenal yang menggunakan cara curang untuk kompetisi. Kau tidak pantas menjadi dokter." Setelah menyelesaikan persaingan, Kang Qin menuju ke ruangan untuk beristirahat. Saat asisten dokter Kang melihat bosnya lewat, ia mengatakan, apakah ia perlu membereskan orang tadi. Jika ada yang perlu ia lakukan, ia tidak akan segan membantunya. Kang Qin menyuruh asistennya untuk beristirahat saja untuk memulihkan kesehatannya. Karena beberapa hari lagi, ia perlu asistennya melakukan satu hal untuknya. Tidak lama ponsel di sakunya berbunyi. Saat Kang Qin mengangkat ponsel itu, ternyata yang menelpon mengaku orang kepercayaan Tuan Muda Jun. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui informasi sumber batu giok yang akan sampai di kota Yancheng setelah 1 minggu. Dan ada hal yang ingin ia bicarakan secara langsung dengan Tuan Kang yang akan menguntungkan Tuan Kang. Tuan Kang menyetujui dan akan membicarakannya lagi pada saat mereka ketemu. Orang kepercayaan Tuan Jun juga akan memberitahu tempat dan jam di mana mereka akan bertemu. Keesokan harinya di kediaman Tuan Tang Huai, Tuan Tang sedang bersantai sembari menonton tayangan televisi berita. Saat ada tayangan berita yang mengumumkan Tang Huai, bos toko obat grup Cina itu, kalah dan mengundurkan diri. Saat melihat berita itu, ia sangat marah dan meminta pelayannya mematikan televisi itu. Tidak lama ada yang mengetuk pintu dan menanyakan Sinse Tang. Tuan Tang berkata dengan nada keras, "Tidak ada, pergi." Lalu orang yang di luar mengetuk pintu memberikan tawaran. Ia akan membantu Tuan Tang membalas dendam dan akan menjatuhkan Kang Qin.
Tuan Tang langsung membuka pintu dan ternyata orang itu adalah Ming Hao. Ming Hao pun memberikan sebuah resep obat dan ia yakin Tuan Tang akan berhasil melakukannya. Pagi hari di toko obat Cina milik Kang Qin. Pagi itu Kang Qin mengajak asistennya untuk berjalan-jalan sekitar tempat obat Cina itu. Tidak lama, terdengar suara ponsel berbunyi dari saku Kang Qin. Ternyata yang menelpon itu Mbak Yin, istri Kang Qin. Kang Qin menanyakan ada apa. Mbak Yin pun memberitahu bahwa adiknya Jitan diculik orang dan dalam bahaya. Kang Qin sangat terkejut. Kang Qin segera memberitahu asistennya bahwa ia sedang ada urusan, ia akan pergi. Lalu menyerahkan kartu bank kepada asistennya untuk memilih rumah dan memberitahu password kartu itu. Kang Qin langsung pergi ke tempat di mana adik iparnya diculik. Sementara di area balap mobil pinggir kota terlihat banyak orang. Di sana juga tempat Sujitan ditangkap. Di sana terlihat seorang pria yang bernama Pang Yao, yaitu mantan Sujitan. Ia sedang menyiksa Sujitan. Pang Yao sangat kesal terhadap Jitan yang tak mau mematuhi perintahnya. Pang Yao juga memberitahu Sujitan bahwa ia tak hanya menginginkan Sujitan, tapi ia juga menginginkan harta keluarga Su. Sujitan sangat kesal mendengar perkataan Pang Yao. Tidak lama, kakak ipar Jitan yaitu Kang Qin datang dan membawakan uang untuk menukarkannya dengan Sujitan. Pang Yao meminta Kang Qin untuk menaruh uang itu dan menyuruh Kang Qin pergi. Setelah Kang Qin menaruh koper yang berisi uang itu, Kang Qin berkata, "Bukankah aku bisa membawa pergi orang itu setelah memberimu uang tebusan? Apakah semua penculik tidak punya martabat?" "Martabat? Hahaha," balas Pang Yao. Pang Yao mengatakan, keluarga Su benar-benar bodoh. Tentu saja ia mau uang sekaligus orangnya. Pang Yao meminta temannya mengambil koper itu dan menyuruh Kang Qin pulang. Dan ia mengatakan akan bermain-main dahulu dengan adik iparnya itu dan akan mengantarkannya pulang setelah ia puas. Saat mendengar perkataan Pang Yao, Kang Qin langsung menghajar orang-orang di sana. Kang Qin yang telah mengalahkan semua teman Pang Yao langsung menjatuhkan dan menghajar Pang Yao dengan kekuatannya. Sujitan terkejut saat melihat kakak iparnya yang ia anggap tidak berguna bisa mengalahkan Pang Yao dan semua temannya. Setelah menghajar semua orang sampai terkapar, Kang Qin langsung menemui dan membuka tali yang mengikat Sujitan. Kang Qin meminta Jitan untuk segera meninggalkan tempat itu dan jangan membuat orang di rumah khawatir. Setelah itu mereka beranjak untuk meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya di toko Kian Kuntang, saat Kang Qin yang baru saja datang, asistennya memberitahu bahwa tugasnya sudah diselesaikan dan mengatakan bahwa bosnya hari ini bisa ke kantor sales Villa Tian Hao untuk mengurusi prosedurnya. Kang Qin pun sangat senang saat mendengar itu dan ia berpikir sudah saatnya ia memberikan rumah untuk Mbak Yin dan tidak boleh terus-terusan tinggal di rumah mertuanya. Kang Qin langsung mengajak pergi asistennya ke kantor sales itu. Saat di dalam mobil di perjalanan, ponsel Kang Qin berbunyi. Saat ia angkat, ternyata yang menelpon itu Tuan Jiang Jun. Ia memberitahu bahwa dirinya telah membeli 10 toko di Jiangcheng untuk Kang Qin. Toko obat tersebut akan ditulis dengan nama Tuan Kang dan toko itu masih dalam tahap renovasi. Kang Qin tersedak dan kaget mendengar ucapan Tuan Jun itu. Lalu Kang Qin berterima kasih banyak kepada Tuan Jun. Tuan Jun juga akan menunggu kedatangannya dan menanyakan kapan ia akan ke Jiangcheng dan ia akan memberikan sebuah pila. Kang Qin memberitahu bahwa ia sudah membeli pila dan tak perlu menghabiskan uang untuk dirinya. Setibanya di kantor sales Tian Hao, Kang Qin disambut manajer sales Tian Hao yang bernama Manajer Yang. Manajer Yang menanyakan kepada asisten Kang mengapa ia datang tiba-tiba dan kenapa manajer itu tidak melihat
bos Kang datang bersamanya. Asisten Kang memperkenalkan bahwa orang yang datang bersamanya itu ia adalah bosnya yang bernama Kang Kin, pembeli pila Tianji nomor 1. Manajer yang seakan tak percaya bahwa pria yang di depannya itu pembeli pila Tianji nomor 1. Ia juga mengira orang desa seperti Kang Kin ini pasti tidak mampu membeli pila mewah. Lagi pula Direktur Zhao juga ingin membeli pila. Ia juga sudah memberikan 500 yuan kepada diriku. Lalu manajer yang berkata, aku benar-benar minta maaf bila yang kau pesan sudah dijual ke orang lain. Tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita itu penanggung jawab pila Tian Hao yang bernama Jiang Suyu, dipanggil Direktur Jiang Yu. Direktur Jiang Yu adalah adik tiri dari Tuan Jiang Jun. Direktur Jiang Yu menampar manajer Yang dan memberitahu bahwa Tuan Kang adalah tamu Tian Hao yang paling terhormat. Direktur Jiang Yu memperkenalkan diri kepada Tuan Kang dan ia juga yang menghubunginya melalui telepon sebelumnya dan memberitahu mengenai sumber batu giok. Tuan Kang pun baru ingat dan berkata, oh kau rupanya. Tuan Kang Kin menegaskan kepada manajer Yang bahwa pila yang ia pesan tidak boleh dijual kepada orang lain. Manajer Yang dengan cepat mengangguk dan meminta maaf kepada Tuan Kang atas kesalahannya dan ia takkan mengulanginya lagi. Setelah itu, Kang Kin pergi dan mengatakan ia akan kembali kalau sudah bisa mengurus prosedurnya. Sebelum Tuan Kang pergi, Direktur Yu meminta maaf telah mengecewakan Tuan Kang dan Direktur Yu akan mengurus pila Tuan Kang dengan benar. Setelah Tuan Kang pergi, Direktur Yu meminta anak buahnya untuk membawa pergi manajer Yang karena Direktur Yu tidak ingin melihatnya lagi.